Oke guys, balik lagi di Steven Cornelius VR Channel. Dan pada di kesempatan kali ini saya mau buat belajar bersama. Jadi kita nggak buat bikin tutorial ya, sebenarnya nggak belajar bersama juga sih. Di sini saya mau mereview atau menjelaskan lah ya sedikit program yang kemarin, benar, yang kemarin kita bikin itu gagal. Jadi kemarin saya ngebahas terkait remedial yang dikasih sama dosen saya, dan dari dosen saya kasih dari yang dosen saya kasih itu eh, saya masih belum paham, saya masih belum begitu paham dan belum begitu ngerti gimana jalur jalan ceritanya. Dan di sini dia program yang kemarin kita buat yang kita buat belajar sama-sama ya, kita buat belajar sama-sama. Ini dia programnya itu error guys. Karena apa? Karena kemarin itu di sini dia, kemarin itu kita belajarnya dari tengah, jadi nggak ngerti dan nggak paham. Belajar itu dari tengah, dari sini. Dan setelah saya kulik lagi, kan lumayan ya durasi videonya itu kisaran 1 jam 30. Kemarin kita sempat ngerjain belajar bersama-sama terkait Code Lab Restyler View dengan Card View lah ya. Jadi pas kemarin kita belajar ini, programnya masih error. Ini dia, masih error. Dan saya agak bingung aja kalau misalnya masih error gini nih ya. Errornya di mana sampai 1 jam 30 yang kemarin kita bahas itu pun yang kebanyakan isinya curhat lah ya. Kebanyakan isinya curhat, jadi programnya ya ngestak di situ aja. Dan nggak sampai di situ, saya masih penasaran sama programnya, kelanjutannya gimana. Akhirnya saya coba dari awal. Nah, coba dari awalnya itu gimana? Nah, di sini tuh di paling bawah sini, ini kan udah lanjutkan materi sebelumnya, ini ada materi berikutnya. Nah, di materi berikutnya ini kan materi yang kita bahas kemarin lah ya. Jadi kalian belajar jangan dari tengah. Kalau misal ada yang kayak gini, coba kalian baca-baca di materi ini. Sebelumnya juga ada nih di coding.com, kita cari di paling awal ya, coba kita lihat di paling awal itu. Nah, ini kan ngebahasnya lain-lain ya, lain topik, pembahasannya lain. Dan lumayan banyak juga guys pembahasannya untuk yang ini ya. Nah, jadi kita ini kayaknya udah di halaman depan. Masih belum ternyata. Oh, pertanyaan. Oke, coba kita balik lagi. Kayaknya sih yang tadi udah bener sih. Nah, bener kan? Yang tadi sudah yang paling depan. Berarti kita lengkap 2 halaman setelah ini ya. 1, 2. Nah, ini dia. Ini halaman paling awalnya guys. Dan di halaman paling awal ini ngebahas buat programnya dari awal ya, istilahnya dari nol ya, nggak dari tengah-tengah. Jadi karena saya penasaran bikinnya gimana, jadi saya fokuskan untuk bikin programnya, cuman lupa saya record. Bukannya lupa sih sebenarnya, nggak fokus mungkin kalau sambil nge-record ya. Jadi mungkin di sini akan saya itu aja, akan saya bahas program yang sudah jadi saya buat ya, kurang lebihnya seperti ini guys. Dan kita balik ke codingannya. Ini codingan yang sebelumnya nih ya.
Ini codingan yang saya bikin di video part pertama. Jika kalian belum nonton video sebelum ini, bisa kalian tonton dulu. Jadi kalau kalian nonton video ini jadi makin bingung. Dan mohon maaf karena saya masih kurang paham kalau misalnya ngerjainnya ya. Jadi saya coba memahaminya itu juga lumayan lama. Jadi pas saya bikin, saya nggak ngedit ini, saya bikin dari nol lagi. Ini saya bikin dari ulang. Dan di sini ada programnya. Saya bikin dari ulang sini ya. Kenapa saya bikin ulang? Karena kalau kita bikin di program yang kita udah ngestak bingung di mana istilahnya, udah jauh salahnya tuh kan, udah jauh salahnya gitu. Jadi bingung kan ya. Mungkin metode orang untuk merevisi programnya lain-lain ya. Cuman kalau dari saya pribadi, karena saya benar-benar masih pemula, makanya saya bikin dari awal. Saya bikin dari awal dan ngikutin tutorialnya dari awal juga. Dan untuk pembahasan kali ini kita mereviewnya aja ya guys ya, karena programnya udah jadi. Dan kalau disuruh bikin dari awal lagi panjang banget ya. Nggak panjang juga sih, maksudnya lumayan lah waktunya. Kemarin saya ada kali 2 jam lebih gitu untuk bikin programnya, trial error bikin programnya ya. Oke, singkat cerita kita lihat di sini ya. Di sini teori belum praktek ya. Ini kita buat kalian bisa baca-baca, dan untuk linknya akan saya sertain di bawah. Untuk link di coding.com atau link program bikin program reseller ini, reseller view. Oke. Kalau saya salah penyebutannya mohon maaf ya guys, tolong dikoreksi. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan share video ini ya, dan dukung saya terus. Dan juga bantu komennya untuk ngebangun agar video-video saya lebih baik lagi. Dan di sini kita langsung aja ada reseller view, layout manager, adapter, dataset ya di sini. Ini topologinya istilahnya, topologinya. Jadi dari reseller view ke layout manager, baru nanti dikonversi untuk ngambil yang ada di dataset. Ini dataset itu database gambar ya. Kayak saya menyebut istilah database gambar. Tapi untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca sendiri ya, di sini penjelasannya banyak dan lumayan. Dan kita lanjut aja ke materi selanjutnya yang mungkin dimana langsung ke inti prakteknya guys ya. Ini bisa kalian baca, dan ini contohnya logika dasar. Melakukan klik button. Nah ya. Nah, ini ada reseller view model list ya. Reseller view model list ini, jadi kalian bikin project baru ya, kayak biasa cara bikin project. Mungkin saya contohin sedikit aja. Bikin project itu kayak gini, file, new project. Nah, sudah di new project, kita lihat kriterianya itu apa aja. Nama projectnya itu ini kan, kita copy paste aja. Oh ya, sebelumnya ini type activity-nya itu empty activity. Kalau kita lihat empty activity di sini kan ya, empty activity, next. Nah, sudah di config your project. Untuk name-nya kalian rubah yang tadi sudah kalian copy sebagai ini ya, atau bebas kalian mau nama penamaannya apa, terserah sih sebenarnya. Ini package name-nya ya, pokoknya disesuaikan dengan yang ini aja nih ya, sesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan sama di coding.com. Oke. Terus nanti tinggal next finish aja kalau misalnya sudah sesuai dengan kriterianya yang di sini. Lalu ini karena kita udah bikin projectnya, jadi kita langsung bahas aja satu-satu. Dari tadi bahas satu-satu mulu. Tadi emang udah lagi bahas coy. Jadi mohon maaf.
Oke, yang kedua, ini ada setelah terbentuk beberapa, kita gunakan berkas build Gradle extension sebagai berikut. Nah, ini build Gradle ada di mana? Ada di sini. Build Gradle itu ada di Gradle, ada di modul apps nih ya, modul apps. Ini dia letaknya, itu yang ini kalian copy paste kan di sini. Ini dia data dir list yang bersama lah ya. Nah, itu sehingga keseluruhan build model ini akan seperti ini. Nah, kalau saran saya, ini kan ada dia menyarankan ini, dia suruh copy paste kan ini. Tapi kalau saran saya sih, kalian copy paste semuanya aja nih, kalian copy paste semuanya di sini gitu. Jadi biar sesuai dengan programnya dia lah ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, pada activity main XML lengkapi data sebagai berikut. Nah, ini activity mainnya ada di sini nih. Activity main itu letaknya ada di rest, terus di layout, terus di activity main. Kalian double klik aja activity main. Kalau secara desain dia bentuknya akan seperti ini. Nah, ini kodenya untuk desainnya seperti ini. Semua nama pahlawan kan, karena kita menyesuaikan dengan program yang akan kita buat lah ya guys ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalian bisa copy pastekan ini juga nih di di activity main. Jadi di activity main ini kita bisa ngelihat desain kode, atau bisa kita split juga, bisa kita split jadi desain kode dan desain. Ini kodenya dan ini desainnya. Kalau kalian mau lihat satu-satu, di sini kodenya dan di sini desainnya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya sih kayak gini, nggak model di split. Kalau di split tuh agak ribet aja. Tapi tergantung gimana kalian sendiri ya guys ya. Oke, lanjut, kita main cepat aja guys. Karena durasi biar nggak kayak kemarin panjang banget sampai 1 jam 30. Oke, saatnya kita ikutin yang ketiga nih ya, reseller view. Dan ini layout main layout resource file bernama item raw hero. Coba kita lihat item raw hero. Nah, di sini nih item raw hero itu ternyata formatnya adalah apa yo? Ini dia. Formatnya XML. Coba kita lihat, sorry, item raw hero. Kalau kita lihat ya, benar-benar iya benar, ini nih formatnya adalah XML, dan ini desainnya seperti ini. Jadi kita buat desainnya satu-satu nih di layout new resource item hero, kan source main line layout. Nah, kemarin kita agak rancu di sini dan ternyata ini formatnya XML. Nah, ini dia format XML nya akan terbentuk. Jadi ini di copy pastekan lagi guys, kayak biasa. Jadi intinya saya sih copy paste aja. Ini programnya juga udah working kan ya. Di desainnya kayak gini. Kalau di split kode, dan jika ada yang error tinggal kalian kalian tinggal alt enter, nanti ada tanda merah. Contohnya seperti ini ya. Ini kan merah-merah nih program yang kita buat kemarin. Kalian tinggal alt enter. Nah, ini create class hero, tinggal enter lagi lah ya. Atau kalian bisa nih set one click listener, alt enter. Ini kalian tinggal rename atau kayak gimana, ikutin aja lah aturan mainnya. Ini kalau yang merah-merah gini hati-hati juga guys, karena kalau yang merah ini belum tentu kurang sesuai, tapi dari bagian sini ada yang kurang nih, ada yang kurang. Jadi di saat nanti berjalannya tutorial ini, kalian menambahkan yang merah-merah ini bisa berubah sendiri gitu. Berubah sendiri dalam artian ya, dari yang merah ini set one click listener kan di sini belum ada nih. Set one click listener nanti bisa ditambahin lagi nih seperti ini nih. Listen adapternya. Jadi di codingannya di sini ada yang kurang. Kalian bisa ditambahkan lagi sesuai dengan project yang ada di sini. Oke, kita lanjut aja.
Yang kelima, nah ini buat hero-nya ya. Hero-nya ini kan ada di kelas nih, ini sesuai nih. Hero di kelas. Oke, kita lihat yang di codingan yang baru aja. Nih, hero di kelas. Nah, kita lihat codingan dari webnya seperti apa. Nah, ini kan seperti ini. Apa codingannya nanti kalau berjalannya waktu kalian ngikutin perlahan demi perlahan ya, alt klik kanan, generate git setter segala macam. Nah, nanti yang hero yang ini bisa jadi seperti ini nih, codingannya jadi panjang lagi gitu kan, dari codingan yang segini setelah di generate di git setter lalu akan bisa menjadi sepanjang ini nih codingannya. Nah, kalau untuk yang ini saya nggak copy paste, saya nggak copy paste yang ini, saya ngikutin yang ini aja nih satu-satu jadinya gitu. Tadi ada di hero kan, nah di sini dia. Jadi karena mungkin program Android Studio ini tergantung gimana kondisi laptop atau PC kalian ya guys ya. Jadi kalau kalian kebanyakan copy paste, mungkin aja error programnya bisa jadi dari situ juga sih. Untuk saran saya sih ngikutin pelan-pelan aja. Ini karena saya ngejelasinnya agak cepet ya, mohon maaf ya guys ya, karena biar limitnya nggak sepanjang kemarin gitu. Oke, sebentar dulu, kita lihat dulu yang dilanjut yang keenam nih, karena ada latihan foto pahlawan untuk mengunduh berkasnya. Nah, ini kalian download aja di sini nih, kalian download di sini, nanti berkasnya ada sendiri di sini. Dia berkasnya itu ada di part 2. Berkasnya itu ada di mana ya, ya pokoknya inilah, ada di ini dia, aset pahlawan. Tinggal kalian ekstrak aja aset pahlawan lagi. Ini sebenarnya udah saya ekstrak sebelumnya, cuman posisinya foldernya saya pindahin jadi lupa di mana naruhnya. Oke, ini kondisi fotonya hampir sama ya kayak yang di sini. Nah, ini kalian ikutin aja nih guys, ini sesuai banget nih. Ini tinggal kalian copy di blok, terus di copy. Mungkin saya contohkan sedikit ya. Ini di Ctrl A, terus klik kanan, lalu di copy, terus kalian masuk ke Android Studio-nya lagi. Posisinya itu ada di drawby ya, drawby atau drawby ya, gimana lah itu. Nah, ini tinggal kalian klik kanan, lalu tinggal klik paste ya kan. Ih, kepencet apa itu guys. Oke, ini apa nih? Saya kepencet. Sorry guys, jadi kepencet. Oke, singkat, bentar deh, saya mau koreksi dulu karena tadi agak kepencet ya. Kita koreksi programnya. Apa jadi error gara-gara tadi kan? Nggak tahu. Oh, ternyata masih belum error. Nah, ini dia. Ya, ini sekalian lanjutin sedikit lah ya guys ya. Oke, jadi di setiap ini ada nama-namanya guys. Ada nama-namanya. Jadi namanya Pak Ahmad Dahlan. Ini kalau kalian buka bisa juga tuh kan, ada semua. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Jadi singkat cerita ini mereview aja dari program yang saya buat ya guys ya. Dan sebenarnya ini 2 program yang dari dosen saya kasih. Sebenarnya ini 1 program yang dari dosen saya kasih, cuman karena dosennya ngasih 2 link, saya pikir 2 program, ternyata 1 program 2 program jadi 1 gitu. Jadi ini programnya berlanjut gitu kan, dari taruhlah dari 1 sampai 7 dia ada 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Cuma dosennya ini ngasih dari yang nomor 3 taruhlah gitu, ngasih dari nomor 3 sama nomor 6, jadi nomor 3 sama nomor 4. Dan kalau dari yang saya tanggap, dosen remedial saya maunya itu dari nomor 3 dan nomor 4 ini digabungin jadi 1.
Dan setelah saya coba mungkin aja bisa, tapi cara singkatnya saya nggak ngerti lah ya. Saya bisanya tuh belajarnya dari nol, makanya saya buat ulang ini programnya. Jadi kita lanjut review lagi. Oke guys, yang nomor 6 ini sudah. Nah, ini ada note nih, catatan ingat bahwa nama file yang ada di dalam resource drawable harus menggunakan huruf kecil dan underscore saja. Jadi intinya di mana? Di sini harus sesuai namanya guys. Harus sesuai. Jadi biar bisa dipanggil di codingannya gitu, singkat ceritanya ya. Dan untuk yang ketujuh ini setelah selesai beberapa ditampilkan. Nah, ini buat heroes data. Heroes data tuh ada di mana? Dan heroes data itu ada di sini guys. Nih, heroes data, double klik. Nah, kalian heroes data cara buatnya gimana? Kayak kemarin, hampir sama kayak kemarin yang di penjelasan video pertama. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi, nanti mungkin durasinya bisa panjang lagi. Kalian mungkin bisa cari pelan-pelan di video yang pertama guys ya untuk ngebuatnya, karena saya udah jelasin juga di situ cara ngebuatnya, cuman saya bingung posisi apa saja yang harus dibuat. Dan emang balik lagi kita harus belajar dari pertama dan sesuai dengan role-nya gitu, karena masih pemula, masih noob. Oke guys, lanjut lagi. Ini buat heroes data. Setelah itu kita bisa menambahkan kodenya. Nah, ini kodenya nih, kode-kode yang udah dikasih. Jadi kalau misalnya kalian pakai Java, kalian bisa langsung diklik di tab Java. Kalau misalnya kalian kodenya pakai Kotlin, kalian tabnya di Kotlin ya. Tapi karena saya pakai Java, kita Java saja. Ini kalian blok, terus kalian kopikan seperti biasa di sini. Nah, import ini dari, nggak ada yang di sini sih. Import itu sebenarnya setelah kalian running maka kalian akan ada import kayak gini nih, bakalan ada sendiri secara otomatis guys ya. Oke, kita balik lagi ke nomor 8. Dari nomor 8 list hero adapter. Nah, ini hero adapternya kalian bisa ikuti yang ada di sini. Ini dia list hero adapternya. Ini hero adapternya guys ya. Ini kan copy pastekan aja di sini. Dan kenapa sih di sini sedikit codingannya? Kalau di saya banyak. Nah, di sini itu ada yang namanya improvement ya. Improvement, jadi kita menambahkan codingan sendiri ya. Kalian bisa cari referensi dari Google ya guys ya. Karena ini saya ngerjainnya kemarin malam, posisi lagi di kantor juga, jadi saya iseng-iseng ya improvement sedikit lah ya. Jadi saya cari-cari ini kenapa nggak bisa, harus kayak gimana gitu. Cuman saya lupa itu apa namanya website yang sudah saya buka kemarin, karena saya fokus buat bikin program ini deh. Saya fokus buat bikin programnya. Jadi improvement saya nggak bisa ditunjukin. Oke, lanjut aja guys. Ini list hero adapter, diekstrak lagi di sini. Kalian bisa ikutin ya. Nah, ikutinnya perlahan-lahan aja gitu. Sebenarnya improvement saya nggak banyak sih, karena dari tutorial ini juga udah benar sebenarnya. Kalian tinggal copy paste kan. Improvement saya tuh dalam artian ya, saya cuma koreksi aja sih dari Google. Ini kenapa saya bisa ada merah-merah dan masih ada bug error, masih ada salah sebagaimananya gitu kan. Kadang ya begitulah ya. Maka kan kodenya akan seperti ini tuh. Iya, kodenya kalian bisa copy paste kan di list view holder, masih di holder yang sama ya guys ya. Ini dia. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini ada layout item, ada hero adapter, view holder. Coba kita lihat, saya lupa loh.
outro. Iya sih, masih di sini bener. Dari codingannya aja sama kan tuh, masih di public karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau public class itu cuma ada di Java, bukan ada di XML nih. Maksud saya XML tuh yang ini nih. Ini XML nih. Kayak gini. Ini formnya XML gitu. Kalau di Java dia nggak ada, di Java dia ada public class. Kalau di XML nggak ada. Jika kalian penasaran dan mau coba aja, bisa kalian lihat di sini ya. Kontrol pantai, terus cari public. Tuh, public nggak ada kan, merah kan, tuh. Cari lagi public, nggak ada lagi. Cari lagi, nggak ada, publicnya nggak ada lagi. Tuh kalau di XML nggak ada. Jadi buat ngebacanya ini tutorial ini kayak gitu. Kalau di sini public, berarti kalian bisa langsung lihat, oh ini Java kan. Ini berarti Java lagi, list hero adapter. Nah di sini baru masih di Java karena di sini Java juga guys. Modifikasi berkas. Di sini suruh modif nih main activity-nya. Main activity kita inisialisasikan jadi reseller view. Nih kita ke Java-nya main activity. Ini dia. Ini codingannya. Dan kita inisialisasikan. Kenapa sedikit? Ya. Terus selanjutnya inisialisasikan, kita buat baru heroes data. Jadi di sini tuh coba kita lihat ya, main activity-nya seperti ini. Ya kalian harus ada improvement sedikit gitu lah ya. Improvement lagi tuh. Disesuaikan aja guys. Jadi perlahan-lahan di copy pastekan gitu kan. Codingannya udah benar, cuman posisinya aja nih. Reseller grid. Ini dia posisi reseller gridnya. Saya tuh orangnya gampang lupa sih. Padahal baru semalam gitu kan ya. Nah, kalian bisa coba cari. Salah pencet kan. Nah, buat kalian yang salah pencet, saran saya jika sebelumnya programnya udah jalan, kalian running lagi gitu. Jadi biar kalian tahu kalau program yang kalian buat itu masih berjalan sebagaimana adanya sebelum error, sebelum kalian kontrol Z ya. Gitu. Ini program saya tadi masih bisa jalan kok. Hero banyak kan tuh. Kalian bisa improvement di sini dan untuk yang ada di sini nih, di heroes datanya. Mohon maaf ya guys kalau penjelasannya kurang jelas karena saya jarang buat ngejelasin terkait teori seperti ini atau praktek kayak gini. Jadi kita sama-sama belajar aja guys ya. Jika saya ada salah dalam penjelasan, bantu revisi di kolom komentar. Dan atau terlalu cepat juga bantu masukannya. Oke, kita lanjut di langkah ke-12. Ini kalian bisa ikutin aja nih pelan-pelan nih. Pokoknya res new Android resource directory. Berarti di mana posisinya tuh? Directory name, menu. Oh, ini nih yang dia minta tuh di sini nih. Dia minta di sini kan. Ini dia bikin directory menunya, menu.xml. Desainnya seperti apa? Seperti ini guys. Oke, desainnya seperti ini. Listnya ini buat pemanggilan list, buat pemanggilan grid, buat pemanggilan cut view. Jadi kita bisa panggil satu-satu dari sini. Nah, ini menjelaskan di posisi itu. Dan kemudian ikuti direktori tersebut. Pokoknya kalian ikutin aja nih sesuai kalian. Dan kalian bikin menu main kan tuh, menu main, bukan monumen, menu main. Aduh receh.
Oke, lanjut aja. Oke, ini kodenya seperti ini. Nah ini kode XML ya kan. Kalau di sini kode XML dengan kode Java itu dibedakan. Enak guys, pokoknya belajar di sini tuh enak, asli dah. Padahal saya baru sekali belajar. Kalau sekali belajar bukan enak. Maka jangan sekali guys, 2-3 kali. Kalau saya 2 kali, ya 3 kali lah, 3 kali lebih lah. Masih 2 jam juga. Oke, lanjut lagi. Di sini kan XML nggak ada menu Java, jadi kalian ikutin aja, kalian copy pastekan di sini tuh ya, sampai sama guys. Lanjut lagi di string XML nya nih, jangan lupa memindahkan teks string XML dengan cara Alt Enter sampai extract string resource. Nah ini string XML, string XML di mana letak string XML? Ada di sini. Bentar ya, saya agak lupa kenapa nih. Nah ini dia guys, string XML. Nah ini dia string XML. Ini untuk title-nya ya. Untuk title-nya kalian bisa rubah di sini nih. Maksudnya title itu di sini nih, string F. Sorry guys, bukan itu, tapi di mana itu ya? Aduh lupa lagi. Ya, mungkin sama kali ya, di sini kali ya, cuman penamaannya aja kali beda. Cuman sama kok, ini string kan tuh, letaknya di string. Oke, kita lanjut lagi. Maka menu main, nah ini menu main yang tadi kalian bisa kopas lagi, karena di sini ada belajarnya itu step by step gitu kan ya. Step by step gimana, mungkin yang pertama itu tadi dijelasin di sampai sini dulu, nanti yang kedua dijelasin di sini lagi, nanti yang ketiga baru keseluruhannya ditampilkan gitu. Jadi kalau kalian yang mau simple ya bisa aja sih kalian kopas semua, cuman takutnya ada yang salah aja karena kurang teliti kan, teman copy paste. Oke, lanjut lagi di res value string XML. Nah dia lagi ini, kan bener kan, res value setting XML di sini dia. Ini saya ulang deh, di res value string, ini dia app name di sini dia app name-nya, kalian bisa copy pastekan ya, copy pastekan aja guys, jangan malu-malu. Nah ini app name-nya, ini saya rubah sih app name-nya. Saya rubah ya sesuka nama kalian sebenarnya, cuma iseng aja saya rubah. Nah untuk yang ke-14 kita lanjut lagi guys. Ini di main activity-nya dirubah lagi. Main activity-nya di mana? Di sini dia. Main activity-nya .java kan? Oh, .java dia. Main activity-nya .java nih, kalian bisa copy pastekan lagi. Pokoknya pelan-pelan aja guys ya. Saya nggak bisa ngejelasin nih. Nah kalau ngejelasin bisa jadi lama asli. Durasinya kemarin aja 1 jam 30. Ini bisa panjang deh asli. Perlahan-lahan aja, yang penting fokus dan copy ya. Buat kalian yang nggak suka copy bisa ngeteh aja paling. Baca lagi guys ya, maaf. Oke lanjut lagi guys, di kode class main activity ini dirubah lagi, kalian bisa copy pastekan gitu. Oh iya, di sini ternyata sama kok ya untuk ini, jadi nggak perlu improvement juga. Nggak perlu improvement juga karena sama kok, ini kan sampai 47 ya, dan di sini lebih, berarti ada di step selanjutnya. Dan jalankan aplikasinya, tampilan beda. Ini kan untuk list ya, dibilang jalankan aplikasi kembali Anda maka akan tampil seperti gambar di bawah ini gitu kan.
Jadi begitu. Oke, kita jalankan aplikasi kita. Nah, ini dia. Jadi sampai di sini sebenarnya sudah bisa dijalankan. Nah, ini kita close dulu ya guys ya. Kita close, kita jalankan atau kita running. Nah, aduh, diulang. Nggak seru guys. Kita ulangi. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang saya buat kemarin. Dan kebuka coy. Kebuka lah, orang udah running. Nah, ini aplikasi yang kemarin di dalam curhatan saya ya, curhatan hati mahasiswa lah. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, karena kebanyakan curhat di video sebelumnya itu dibanding teori atau materi prakteknya guys. Nah, ini kan model list ya guys ya. Kita lihat di sini model list sama kan. Oke. Nah, kita lihat di list. Oke, di list kita buka. Nah, ini dia tuh di list. Jadi di ini modul ini menjelaskan untuk terkait di listnya dulu ya. Ini untuk di list. Kita bisa lanjut lagi lanjutkan materi berikutnya. Oke guys, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya lanjut aja lah guys ya. Makin banyak lanjutan. Oke, singkat cerita lagi, kita ini ada di Code Lab Designer View mode grid. Mode grid apa itu mode grid? Nah, ini kan kalian baca nih bla 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 modul sebelumnya. Nah, di sini copy pastekan bisa nih, kalian copy pastekan guys ya. Kalian copy pastekan lagi ikutin tutorial dari awal nih. Item grid hero letaknya ada di mana? Item grid hero ada di sini. Nah, ini dia .xml sesuai tidak? Nah, iya sesuai kan. .xml yang dia mau. Oke. .xml kalian bisa lihat di video sebelumnya untuk membuat XML ya, cara membuat XML ya. Di video part satunya guys ya. Oke, kita lihat di sini. Ini tinggal kalian copy paste saja kayak biasa tuh, sama dia. Posisinya sama, diletaknya ada di layout, ada di res, layout, item grid.xml. Pokoknya kalau misalnya istilahnya itu untuk main activity yang bersangkutan dengan speed design itu ada di sini nih, di res, layout, item grid hero gitu. Item grid hero yang nggak usah, maksudnya XML-nya gitu kan ya. Nah, itu memang berkaitan dengan desain yang kita buat nih. Tuh, merah putih Indonesia pet cuy. Oke, kita lanjut lagi guys, biar cepet guys. Setelah itu pembuatan adapter berkas, buatlah dengan grid hero adapter. Nah, grid hero adapter ini pasti Java ya kan, bersangkutan dengan Java. Kenapa bersangkutan dengan Java? Karena sini ada kelas itu maksudnya di kelas Java gitu ya guys ya. Kita buat ada di video sebelumnya. Tadi apa namanya? Grid hero adapter. Nah, ini dia grid hero adapter. Jadi Java ini itu nge-trigger ke grid hero ini gitu. Singkatnya begitu lah guys ya. Kalau nggak ada ini pasti programnya akan error, pincang gitu. Ini kalian bisa copy pastekan aja kayak biasa. Nah, ini buatlah konstruktor list. Nah, konstruktor list ini guys ya. Nah, ini yang dimaksud dengan konstruktor listnya. Konstruktor apa sih bahasanya? Konstruktor ya, bener kok. Konstruktor list. Lanjut lagi, setelah itu bisa melengkapi di slide adapter, maka kode lengkapnya kelas di grid adapter. Oke, ini kode lengkap grid list adapternya kalian copy pastekan lagi seperti biasa. Di sini copy pastekan saja guys, jangan malu-malu guys. Oke, setelah semuanya mari kita pasang di main activity, menambahkan satu metode berikut. Nah, ini dia main activity-nya. Kita balik lagi ke main activity.java.
Ini dia guys ya, main activity.java-nya. Oke, kita lihat lagi. Ini private store reseller. Oke, kita ambil sampelnya aja guys ya, karena nyarinya ribet asli. Kita kopas aja. Nah, di sini dia. Ini kan judulnya menambahkan ya. Setelah semua selesai, mari kita pasang lagi di main activity dengan menambahkan satu metode berikut. Satu metode berikutnya apa? Ini dia. Satu metode berikutnya. Kurang lebihnya hampir sama lah guys ya. Tuh, ada RV Hero, set layout, set hero, bla 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 ya. Sama lah ya. Oke, kita lanjut lagi dan lengkapi set metode sebagai berikut. Set metode ini dimana? Kita copy pastekan lagi dan kita cari lagi. Ini dia letaknya set metode. Letaknya ada di sini. Kalian bisa copy paste lagi kayak biasa. Letaknya ada di sini ya guys ya. Dilanjut lagi. Nah, ini akan mengubah tampilan pengguna layout sekarang dan jalankan di layar view, yaitu list dan grid. Oke, kita jalankan kembali guys ya. Ini kita kita hapus, kita jalankan lagi. Oke, jadi di video ini, nah ini dia udah kebuka lagi guys ya. Oh ya, kalau nggak biar sesuai deh, biar ada seru-serunya dikit kan. Nah ini kalian di sini. Nah, 5 4 3 2 1 kebuka. Oke. Ini dia yang dia mau apa, mode grid. Kita klik ini ke grid. Oke, ini dia kan, sama kan tuh mode grid. Terus dia maunya kemana, grid, list. Oh, grid sama list. Oke, ini listnya kayak gini yang sebelumnya kita buat guys ya. Dan ini mode gridnya yang sesudah kita bahas. Nggak kita buat, kita bahas guys. Jadi saya ulangi lagi, di sini kita belajar sama-sama. Saya juga masih meraba-raba untuk ngebuat program aplikasi mobile programming ini ya guys ya. Oke, setelah ini udah working berhasil berjalan dengan sebagaimana mestinya, kita lanjut lagi. Ini dia, lanjut ke materi gratis berikutnya. Jadi ini gratis guys, lanjut aja udah. Oke, kita lanjut aja guys ya. Kita lanjut kode left sesuai dengan kode view. Nah ini dia. Kita udah berapa menit sih pembahasan ini? Oh, udah hampir 1 jam guys. Oke, kita main cepat aja, jangan sampai 1 jam 30 lagi. kode left reseller view dengan view cut view. Oke, kita lihat di sini, ini XML ya. Ini resource item cut view hero. Kita langsung posisinya mana di XML, di sini dia. Tadi dia diminta apa itu? Item cut view hero. Oke, item cut view hero. Cut view kan ya? Oh iya, cut view. Di sini dia. Nah, ini dia desainnya, splitnya. Nah, ini dia. Jadi posisinya kayak seperti ini nih. Di sini nanti ada foto nama pahlawannya. Di sini kalian bisa menulis detailnya. Dan oke. Kita lanjut aja guys ya. Ini kalian bisa copy pastekan. Nah ini kode lumayan panjang. Pokoknya sesuaikan aja deh. Ini kan kartunya udah kalian buat nih. Ini bikinnya XML kayak saya kasih tahu deh di sini. Klik kanan, new layout resource file. Ini kalian klik aja. Stop. Nah, ini kalian ketik namanya apa gitu kan. Nanti ininya subsetnya dia disetting lagi atau gimana kan, disesuaikan dengan yang dia mau nih, dengan tutorialnya, dengan tutorial yang ada di decoding.com gitu guys. Ini kalau saya karena udah jadi programnya. Oke, dilanjut lagi. Setelah selesai buat program kelas adapter dengan nama cut. Nah, kita buat lagi nih cut view hero adapter. Nah, ini letaknya ada di Java cut view hero adapter. Oke, kita buka guys. Di sini dia letaknya. Kalau di Java dia nggak bisa liatin desain karena di sini ibaratnya isinya lah yang menjalankan programnya. Bahasanya coy.
karena masih sama-sama belajar juga, tapi juga ya masih sama-sama ngabal lah ya guys ya. Yang penting pede aja dulu. Kalau ada salah bantu di komen guys, mohon maaf. Setelah itu kita akan alt enter, klik lampu merahnya. Oke, ini kayak penjelasan sebelumnya ya, ada di video sebelumnya di part 1 tentang alt enter ya guys ya. Meskipun di part 1 masih belum bisa jalan running, setidaknya di part 2 ini programnya udah berjalan. Oke, ini kalian bisa copy pastekan. Nah, ini konstruktor listnya ya, konstruktor listnya seperti apa, kalian copy paste aja guys, kayak biasa. Di sini diletaknya. Nah, itu dia ya, sama kan. Ini dia nih di public class. Tuh, public class di zero list. Ini kurang lebih sama ya guys ya. Kalau misalnya beda, mungkin bisa dikontrol mantap lagi, atau kalian teliti lagi gitu guys ya. Reseller view adapter, maka kode lengkap ya sebagai berikut. Nah, ini kode lengkap ini, kode lengkapnya. Kode lengkapnya bisa kalian copy paste kan ke sini. Ini kode lengkapnya guys ya. Oke, dilanjut di nomor 3, reseller view. Setelah selesai, kita perlu menambahkan satu metode lagi untuk menampilkan bentuk reseller view dengan cara melengkapi pada main activity menjadi link berikut. Oke, reseller view ini gimana? Setelah selesai, kita menambahkan satu metode berarti itu letaknya ada di, kita masih ada di sini, masih di cut view mestinya. Kalau salah mohon maaf. Ternyata salah guys. Main activity kayaknya sih, ini udah di main activity dah gitu ya, kita cari. Nah, ini dia reseller. Nah, penyebutannya gimana sih, pokoknya gitu kali ya, reseller cut view. Di sini dia penambahannya, saya sih sama sih. Oh, ada dua nih, satu lagi di sini. Nah, ini yang benar nih, sorry guys, ini yang benar ya, cut view hero adapter. Nah, kita tambahkan di main activity, terus letaknya di sini, ada di sini. Nah, kenapa saya bilang Java itu nge-trigger ke XML main class? Nah, ini trigger ini public class relate XML file, tinggal klik terus. Nah, ini nge-triggernya main activity ya, pasti nge-triggernya ke main activity sama Android manifest. Ini yang ngontrol seluruh datanya sih, kalau menurut pengetahuan saya, pengetahuannya. Ini kalau diklik langsung ke nge-trigger ke sini dia. Di mana dia? Di sini. Di main activity. Main activity berarti yang mana ya? Oh, ini dia. Tuh, sama kan? Itu dia. Oke, lanjut lagi. Dan update Optimus sebagai berikut. Oke, set modenya aja. Ini kayaknya kita udah ngejelasin deh. Ngerasa dijauh gitu kan. Kayak sih di sini kan tadi di main activity. Nah, bener kan, di main activity itu letaknya ya seperti biasa ya, ada di set mode. Ini kita cari sebagai note aja nih. Saya tadi nyari sebagai note aja ya. Gitu. Ini di set mode, letaknya ada di sini. Kalian bisa copy paste lagi, update data ini sebagai berikut gitu ya. Jalankan aplikasinya, seharusnya sudah terbentuk 3 bentuk reseller view yang direncanakan sebelumnya. Nah, gitu guys. Kalau main activity desainnya seperti ini ya. Kalau cut view desainnya seperti ini. Oke. Nah, ini cut view hero. Nah, ada favorit, ada share. Nanti kalian bisa masukkan ke daftar favorit atau kalian bisa share gitu kan. Tinggal gimana kelanjutan database yang akan kalian kembangkan nantinya. Oke, di kemudian tambahkan variabel baru on create. Ini dia nih, model list. Ini ada di mana ya? Kita klik aja guys, model list. Model list ini sih kayaknya sih title itu title berarti ada di main activity seharusnya ya. Tuh kan, bener dia model list itu nge-trigger yang ini nih guys. Tuh, ini model list nih, tuh mode grid, mode cut view gitu guys ya. Oke, dilanjut lagi.
update kembali set metode. Ini kalian copy pastekan aja seperti biasa, pokoknya bikin programnya pelan-pelan aja, perlahan, karena kemarin itu mungkin saya buru-buru pengen cepet lah ya, intinya malah jadi lama, belum lagi ngedit videonya. Oke guys, ini dia apa namanya, pada metode onCreate ditambahkan baris action bar, metode list. Sebelumnya kita akan memanggil resolver list, jangan dijalankan. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini istilahnya onCreate itu dia bisa manggil ini, bisa manggil ini, bisa manggil ini. Mungkin kesimpulannya gitu kali ya. Kalau misalnya saya salah ya mohon maaf. Nah, ini dia tuh kan. Nah, jadi di materi ini dia mempelajari untuk membuat gimana sih manggilnya list, gimana sih manggilnya grid, gimana sih manggilnya card view ini, metode card view ya guys ya. Oke, kita balik lagi ke programnya, dan ini dia program yang sudah berhasil saya buat untuk remedial mobile programming. Oke, kita lanjut lagi nggak ya? Coba kita lanjut lagi deh guys ya. Ini masih ada lagi materi, cuman panjang loh. Kalian mungkin nanti bisa belajar. Oh, ini untuk favorit dan share-nya nih. Nah, jadi singkat cerita aja guys ya. Kalian kalau misalnya ngebuat program di coding.com, jadi kalian tuh belajar itu dari nol. Kalau misalnya bener-bener kalian awam sama sekali ya, kayak saya juga masih awam ya, masih ngeraba-raba gitu kan, belajar dari nol gitu. Jangan dari tengah atau dari kanan, dari samping, bingung nanti kayak kemarin ya. Yang ada yang jadi cuman baru videonya. Oke, nah ini kalian bisa lihat. Jadi di metode ini untuk mempelajari metode card view yang dimana di sini nih saya tunjukin ya, di base Android virtual yang bawaan Android Studio. Jadi di sini tuh ngejelasinnya kayak gini nih. Metode card view, oke. Tuh ya, ada favorit, ada share. Jadi udah lengkap ya guys ya. Ini kenapa gambarnya namanya sama ya, karena saya ngikutin datanya, jadi nggak ngacak-ngacak, saya nggak ngerubah-rubah namanya. Saya ngikutin aja sih, ngikutin tutorial dari awal gitu kan. Jadi biar nggak bingung. Mungkin buat yang udah expert bisa ngambil jalan dari tengah atau dari yang sesudahnya atau sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya ini kan metode card view, ini model list, terus ini mode grid, di sini ada card view. Nah ini favoritnya, kalian bisa klik nih. Nah kamu telah menambahkan ke daftar favorit. Siapa tadi namanya? Bapak Ahmad Dahlan ya kan? Bapak Ahmad Dahlan kita tambahkan ke daftar favorit. Tapi kenapa di sini tidak ada daftar favoritnya? Karena kita ngikutin sesuai programnya aja guys ya. Jadi untuk database-nya kita sesuaikan saja. Dan untuk buat improvement, misal menambahkan ke favorit ini, saya butuh tutorial lagi sih sebenarnya. Karena saya belum bisa mengimprove-nya secara pribadi itu kan ya. Kita jujur-jujuran aja, kalau misalnya kita nggak bisa, kita ngomong nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita bilang harus sesuai tutorial ya, saya orangnya ngikutin harus sesuai tutorial gitu guys ya. Mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa sama-sama untuk mengimprovement program apalah itu ya, program apapun yang kita buat ya guys ya, bikin program sendiri gitu. Ini kan buat sebagai basic aja, sebagai basic gimana caranya memanggil grid, gimana caranya memanggil list, ini cara manggil ini, gimana caranya buat trigger ke share-nya nanti, mungkin nanti di topik selanjutnya gitu guys ya. Oke, dilanjut lagi. Lalu bagaimana mengimplementasikan resolver view? Nah kan di sini ada, kalian bisa ikuti programnya perlahan. Ini kalian bisa ikuti lagi. Ini kan ada di card view, ada di sini ya. Card view hero adapter, di mana itu? Nah, di sini dia. Nah, oke, di sini item view-nya bisa kalian lihat. Control Fanta, copy paste. Nah, di sini dia. Langsung bingo, kalian copy pastikan aja. Oke, ini dia list hero adapter. Nah, ini hero adapternya lebih dimatangkan kembali gitu ya, menurut bahasa saya sih dimatangkan kembali. Karena apa? Ini kan diupdate lagi gitu kan.
flash interface-nya diupdate gitu, terus one click-nya juga diupdate gitu kan, connectivity-nya diupdate juga. Pokoknya perlahan-lahan aja ya guys ya, yang penting programnya jalan. Oke, mungkin ini udah habis atau belum ya? Saya sih udah habis sih. Tuh kan udah habis kan. Tuh. Pertanyaan berikut adalah pertanyaan dari saya. Nah, ini buat kalian yang mau nanya-nanya mungkin bisa ditanyakan di sini ya. Cuman kalau saya sih belum saya tanya-tanya sih, karena menurut saya masih masuk akal gitu tutorialnya. Jadi intinya pada video kali ini udah jalan berapa menit kita? Wow, sudah hampir 1 jam. Oke guys, jadi intinya di dalam video kali ini kita ngejelasin ini letak-letak kodenya guys ya, letak-letak codingannya, yang nge-review lah ya, nge-review aplikasi yang udah saya buat yang ada di tutorial ini nih di coding.co. Nah, untuk nanti webnya atau linknya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya ya, karena ini sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Tuh, sudah bisa guys ya. Atau kita mau coba sekali lagi, bisa kita coba lagi guys. Ini biar enak dilihatnya, mungkin gini. Nah, ini dia base nih guys. Base sub folder sub folder, sub ayam enak. Desainnya kita rerun ya, rerun. Kita running ulang. Kita running ulang lagi guys. Ini dia 54321 muncul dia. Oke guys, di sini dia model list. Nah, ini model list Ahmad Dahlan. Ini dia nama-nama pahlawannya, nama-nama pahlawan Indonesia yang dulu ya. Ada Pak Presiden juga, Pak Soekarno gitu. Nah, ini ada di metode main activity-nya. Ini main activity di model list. Sesuai deh pokoknya kalau kalian ngikutin pelan-pelan dari awal. Oke guys, karena yang kemarin ibunya kasih itu di tengah gitu. Tapi yang penting programnya jalan ya Bu. Ibu dosen yang. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian komen, like, dan share-nya. Dan ditunggu dan dipantengin terus untuk channel Steven Cornelis PR ini. Dan dukung terus channel ini. Dan bantu kritik dan sarannya pada kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika kalian yang masih gagal, terus belajar. Terus coba aja terus. Yang penting udah nyoba kan ya. Yang penting kalian udah coba dan udah berusaha. Dan mungkin jika kalian yang masih belum paham dan mau bertanya-tanya bagian mana bisa di kolom komentar juga guys ya. Jika saya bisa bantu, nanti saya bantu jawab. Cuman kalau misalnya saya juga nggak ngerti atau nggak paham, ya mohon maaf, nanti saya bantu saya bantu like komen kalian aja ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih.